Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rufareta Ezarin. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah struktur data, yaitu tumpukan, antrian, dan DEX. Nah, tumpukan. Tumpukan adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Prinsip. Pengguna dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan objek yang tersisa, atau di apa yang disebut atas tumpukan. Dua operasi ditentukan pada tumpukan. Push memasukkan informasi ke dalam tumpukan, pop mengambil informasi dari tumpukan. Contoh, browser internet menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi. Dalam tumpukan, setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan dikirim ke tumpukan. Browser memungkinkan pengguna untuk pop kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Tipe data abstrak tumpukan. Secara formal, tumpukan adalah tipe data abstrak atau ADT, sehingga instance S mendukung dua metode berikut. Yang pertama, S-fuse E, tambahkan elemen E ke bagian atas tumpukan S. S-pop, hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Selain itu, mari kita tentukan metode pengakses berikut untuk kenyamanan. S-stop, mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. S is empty, mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Len S, mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Berdasarkan konvensi, kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Nah, ini serangkaian operasi tumpukan dan pengaruhnya pada tumpukan S yang awalnya kosong. Ini. Lalu, selanjutnya, implementasi stack berbasis array sederhana. Nah, kami akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Pola desain adaptor berlaku untuk konteks apapun, di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan daftar Python. Kami akan mendefinisikan pengecualian baru, kosong, yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Selanjutnya di sini saya akan mengcoding ya. Nah, kita buat folder dulu. Nah, sini kita akan membuat folder untuk mengcoding. Nah,
di sini def a new type of exception for stack ADT. Lalu class empty exception. Lalu selanjutnya error attempting to access an element from an empty container. Lalu class ini pass. Lalu class array tag. Lalu sini LIFO stack implementation using a Python list as underline. Lalu sini def init self with an empty stack. Self data sini non-public list instance. Sini def len pattern the number of elements. Return len self data. Def is empty self. Return true if the stack is empty. Return len self data. Lalu def plus self
to the top of of, of the stack. Self 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 data happen a depth self return the element at the start the stack empty exception if the stack is empty. If self is if self is empty, price empty, stack is empty, stack is empty. Return self data satu. Lalu selanjutnya depth depth self remove and return the element from the the top of the stack as empty exception if the stack is empty. Lalu if self is empty, price empty, stack empty, return self
data top depth str atau string, lalu yang turun cell lalu di sini string representation of the string for the top of the stack. Join str cell seperti ini, lalu lanjut lagi. Nah, di sini satu array stack
Yes. Itu beri apa? Bukan. Itu beri apa? Beri kata gini. Nah, baru pilih yang atas. Itu implementasi fungsi pop, is empty dan len menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Waktu 0,1 untuk post dan pop adalah batas diamortisasi, namun bisa menjadi O(n) dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Penggunaan ruang untuk tumpukan adalah O(n). Dalam praktiknya, akan lebih efisien jika membuat daftar panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu 0,n. Kinerja implementasi tumpukan berbasis array kami seperti ini. Selanjutnya, membalikan data menggunakan stack. Kita lanjut lagi. Sini. Data using a stack def records file name daftar file
Fail with its comment. Fail with its comment. Fail by behind. Yes. Yes. Today's tech. Yes.
Kita masuk saja di sini. Untuk codingannya seperti ini. Nanti hasilnya pelajarannya itu seperti ini. Lalu sini penjelasannya, penjelasan memberikan data menggunakan step, yaitu sebagai konsekuensi dari LIFO protokol, tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan. Contoh, mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik, membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, membalikan urutan elemen mana disimpan dalam tumpukan. Nah, tanda kurang cocok. Untuk seperti ini, kita buka. Sini. Yes. Perspektif.
Thanks.
Jadi nanti hasil codingan tadi yaitu hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, tadi error jadi hasilnya tidak keluar. Nah, tanda kurang cocok. Kami melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita menekan simbol itu ke S. Setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Nah, selanjutnya kompleksitas runtime adalah O N. Ekspresi memiliki N karakter akan menghasilkan N panggilan. Push dan N panggilan ke pop. Panggilan ini dijalankan dalam waktu O-N. Pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di kiri kanan indeks C. Nah, berbeda dari yang tadi, untuk yang ini codingannya seperti ini. Yang tadi codingannya itu seperti ini dan hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya mencocokkan tag dalam bahasa markup. Untuk yang itu, kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam membuat tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, nanti hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Dan yang tadi yang keluar itu false dan true. Untuk yang kedua, yang keluar hanya true jika berhasil. Nah, selanjutnya echo. Ini adalah sepupu dekat tumpukan. Antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Nah, elemen dapat disisipkan kapan saja. Namun, hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Contohnya, orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Nah, contohnya itu seperti itu. Selanjutnya, tipe data abstrak antrian. Secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan. Dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Antrian aditi mendukung dua metode dasar untuk antrian queue. Q, NQ, atau tambahkan elemen E ke belakang antrian Q. Lalu Q di hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian Q. Terjadi kesalahan jika antriannya kosong. Lalu metode penghasil tambahan Q first mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian Q tanpa menghapusnya. Terjadi kesalahan jika antriannya kosong. Lalu Q is empty mengembalikan true jika antrian Q tidak mengandung elemen apapun atau len Q. Mengembalikan jumlah elemen dalam antrian Q. Dengan Python, kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Nah, berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat kosong. Tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Nah, ini serangkaian operasi antrian dan pengaruhnya terhadap antrian Q yang awalnya kosong. Lalu, selanjutnya implementasi antrian berbasis array. Implementasi yang pertama, gunakan event A untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Lalu, gunakan pop untuk menghapus elemen pertama daftar saat DQ. Elemen implementasi yang efisien dengan ini. Lalu, implementasi yang kedua, metode yang sama untuk menambahkan elemen, yaitu penggantian implementasi pop. Ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ke tidak ada. Yang kedua, pertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Lalu, waktu berjalan, tetapi M kebutuhan ruang untuk n elemen di mana M lebih besar dari n, di mana M adalah jumlah operasi NQ dan n adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antre. Dengan kata lain,
Antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang lebih besar. Nah, desain ini akan mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi, di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, daftar tunggu sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus. Namun, dalam satu hari atau seminggu, jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Selanjutnya, menggunakan array secara melingkar. Kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus akhir array yang mendasarinya. Kita berasumsi bahwa array yang mendasarinya telah diperbaiki panjang n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian. Saat ini, dimulai dari depan hingga indeks n-1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Ini menyediakan kebutuhan memori O, 1 untuk implementasi. Nah, implementasi antrian Python. Secara internal, kelas antrian memiliki 3 variabel instan berikut. Data adalah referensi ke instance daftar dengan kapasitas tab. Size adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini, berawalan dengan panjang daftar data. Front adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian, dengan asumsi antrian tidak kosong. Kami menyediakan fungsi pengakses berikut. Len, panjang antrian saat ini, is empty, periksa apakah antriannya kosong. First, mengembalikan elemen di depan antrian. Untuk fungsi mutasi, seperti include, untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, dan declude, untuk menghapus elemen dari antrian. Nah, untuk codingannya dibuat seperti ini. Lanjutannya seperti ini. Dan lalu seperti ini. Dan hasilnya setelah di-run, hasil dari codingannya setelah di-run yaitu seperti ini nanti. Nah, selanjutnya menambah dan menghapus elemen. Indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antri seperti ini. Menggunakan kode seperti ini. Lalu selama decline, nilai pada indeks cell front dikembalikan dan dihapus. Indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam rangkaian antri menggunakan kode seperti ini. Selanjutnya, untuk mengubah ukuran antrian, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Saat mentransfer konten, kami sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Nah, insert array yang mendasarinya. Codingannya seperti ini. Lalu, pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya kurang dari 1/4 kapasitasnya. Penggunaan ruangan. Menganalisis implementasi antrian berbasis array. Lalu ini antrian berakhir ganda, diucapkan dec, atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Tipe data abstrak dec lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian aditi. Contoh, sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Nah, kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya, pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Selanjutnya, mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Untuk tipe data abstrak dec aditi didefinisikan sehingga dec di mendukung metode berikut. Add first. Tambahkan elemen E ke depan dec D. Seperti ini.
Nah, jadinya akan jadi seperti ini. Nah, lalu tambahkan elemen E di belakang dek D. Lalu di bagian ini hapus dan kembalikan elemen pada pertama dari dek D. Jadi kesalahan jika dek kosong. Nah, untuk delete less, hapus dan kembalikan elemen terakhir dari dek D. Kesalahan terjadi jika dek kosong. Selain itu, dek aditi akan mencakup pengakses berikut. Yang pertama, first, mengembalikan tapi jangan menghapus elemen pertama dari dek D. Kesalahan terjadi jika dek tersebut kosong. Lalu selanjutnya less, mengembalikan tapi jangan menghapus elemen terakhir dari dek D. Kesalahan terjadi jika dek tersebut kosong. D is empty, mengembalikan true jika dek tidak mengandung elemen apapun. Lalu selanjutnya len D, mengembalikan jumlah elemen dalam dek D dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan spesial metode len. Lalu selanjutnya menerapkan dek dengan array melingkar. Nah, pertahankan 3 variabel instan yang sama seperti data, size, dan font. Lalu pada belakang antrian tambahkan codingan seperti ini. Dan untuk add first memerlukan pengurangan indeks secara sirkular. Jadi ditambahkan seperti ini. Selanjutnya sini serangkaian operasi dan dampaknya pada DEC dengan bulat yang awalnya kosong. Lalu selanjutnya DEX dalam modul koleksi Python. Nah, ini. Nah, sini kita coding import collection, lalu sini D collection, ini masukkan DEX dalam kurung. Lalu selanjutnya open lab 5. Kita copy saja lebih cepat. Kita ubah di sini menjadi 6. Lalu di sini kita hapus labnya dan ubah menjadi 10. Lalu di sini kita ubah lagi menjadi 3. Lalu di sini menjadi 7. Setelah itu print x b lalu main b
Nah, ternyata karena error, maka codingan tadi setelah dijalankan jika berhasil maka akan jadi seperti ini. Nah, lalu kelas didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu O1 di kedua ujung, tetapi operasi terburuk waktu O(n) ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DEC. Ringkasan materi, kita mempelajari 3 edisi berikut. Yang pertama tumpukan, kedua ekor, dan DEC. Lalu kita mengimplementasikan edisi ini menggunakan daftar Python, menganalisis kinerja implementasi ini. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.